Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat book chapter yang diterbitkan oleh penerbit asing. Ikutin terus channel ini. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, saya punya satu book chapter yang diterbitkan oleh World Scientific. Ini penerbit di Singapura. Dan book chapter ini merupakan bagian dari disertasi S3 saya. Jadi dari disertasi S3 salah satunya juga menjadi book chapter. Nah, book chapter ini diambil dari bab 1 dan bab 2 dari disertasi saya. Jadi yang sangat kaya dengan literatur, dan chapter saya ada di chapter 7 tentang Islamic Microfinance Institution in Indonesia. Jadi judul dari buku ini ialah Microfinance in Asia dan diedit oleh supervisor saya, Christopher Gunn, dan salah satu dosen di Canterbury University, Gary Nartea, yang dulu juga merupakan dosen di Lincoln. Dan sejarahnya, bagaimana saya bisa menulis book chapter ini, saya sebenarnya diminta atau diajak oleh supervisor saya untuk mencari orang yang bisa menulis tentang Islamic Finance. Nah, saya sudah mencoba untuk mencari, kemudian pada akhir waktu saat mulai akan ditulis buku, ternyata orang yang bersangkutan tidak bisa. Sehingga saya harus mencari lagi. Tapi kemudian supervisor saya bilang, bagaimana kalau disertasimu saja yang dimasukkan menjadi bagian dari book chapter. Jadi di buku ini ada 11 chapter, sekitar 11 chapter bercerita tentang microfinance in Asia. Nah, buku ini menceritakan microfinance di China, ya, microfinance di Thailand, termasuk di Indonesia juga. Nah, saya kebagian tentang Islamic Microfinance di Indonesia. Seperti apa urutan-urutannya, ya? Jadi awal ini tentunya karena diambil dari disertasi sudah cukup kaya akan literatur, ya. Jadi saya mulai tentang microfinance di Indonesia secara umum, kemudian dibahas juga tentang formal microfinance, semi formal, dan informal microfinance. Dan juga tentunya dibahas tentang Bank Rakyat Indonesia, ya, yang salah satu juga bank yang fokus ke pembiayaan kecil. Kemudian yang semi formal dan yang informal, termasuk di dalamnya arisan. Kemudian baru dijelaskan tentang Islamic Microfinance secara umum, dimulai dengan Islamic Finance, perkembangannya. Dalam book chapter ini banyak sekali literatur yang kami gunakan, ada lebih dari 100 literatur, ya, yang digunakan. Dan memang untuk menulis buku atau book chapter memang tidak susah untuk kita menulis jurnal, karena lebih subjektif, ya, untuk buku ini, dan tidak di peer review oleh scholars lain atau oleh profesor lain. Jadi buku ini biasanya undangan dari penerbit, ya. Kebetulan supervisor saya mendapatkan undangan dari penerbit World Scientific untuk menulis buku tentang microfinance. Nah, kemudian beliau mengajak beberapa anak bimbingnya untuk membantu menulis, dan saya kebagian di bagian Islamic Microfinance. Nah, tentunya untuk buku ini tantangannya mungkin kita harus membuat format buku, ya. Bisa dilihat di sini format tulisan saya, dan juga banyak saya sertakan footnote tentang Islamic Microfinance, istilah-istilah di dalamnya. Dan juga fokus kepada isu tertentu, yaitu tentang microfinance. Ini bisa Anda dapatkan secara online, baik secara hard copy maupun secara e-book, ya. Secara hard copy itu sekitar 130-an US dollars, dan online e-book sekitar 50-an US dollars. Dan memang tantangan dari buku ini, apalagi kalau kita mengangkat tema seperti ini, dengan berjalannya waktu, istilah-istilah itu terus berubah, ya, dan juga mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah semakin berubah. Tapi esensi dari tema itu tetap bisa kita gunakan, ya, tentang microfinance itu sendiri. Tapi istilah-istilah di dalamnya ini kita harus update, ya,
Makanya ada edisi 1, edisi 2, dan seterusnya. Nah, apa keuntungan dengan kita punya book chapter? Yang pertama, tentunya kita punya publikasi dalam bentuk buku, ya. Selain jurnal yang telah kita punyai, kita punya buku juga. Dan ini kita ambil dari disertasi. Jadi disertasi kita semakin bermanfaat, banyak bentuk luarannya, ya. Dan karena bentuknya dari disertasi, tentunya kaya akan literatur dan sudah runtut, ya, dari disertasi tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa tetap berdakwah ekonomi Islam di tema yang umum seperti ini, Microfinance in Asia. Kita bisa memasukkan judul tentang Islamic Microfinance, ya, di Indonesia. Jadi secara tidak langsung, pembaca yang ingin membaca secara microfinance, ya, ingin membaca tentang microfinance itu secara tidak langsung dapat perspektif Islamic microfinance. Kemudian yang ketiga, tentunya ini eksposurnya semakin besar, ya, karena diterbitkan juga oleh penerbit asing, ini oleh Singapura kebetulan, dan dijual secara online juga, ya. Saya lihat juga ada beberapa yang sudah mengutip dari buku saya ini. Dan tentunya karena editornya profesor saya yang sudah cukup lama berkecimpung di bidang ini, semakin banyak yang ingin atau tertarik mengetahui tentang buku ini. Dan secara tidak langsung nanti akan ada chapter tentang Islamic Microfinance. Itu tadi tentang diskusi pembahasan book chapter saya di World Scientific. Jadi untuk bisa masuk ke buku, kita pastikan format dari disertasi kita ubah menjadi bentuk buku, dan itu lebih mudah untuk dibaca, lebih populer, walaupun dengan referensi yang banyak, ya. Dan tentunya kita harus baca kata per kata, ya, layoutnya kita sesuaikan dengan yang diminta oleh penerbit, kemudian bentuk-bentuk tabelnya, formatting itu disesuaikan dengan penerbit, ya. Segala terms yang itu menjadi istilah asing atau istilah di Islamic Microfinance, Islamic Finance, kita jelaskan di footnote, jadi di pembaca bisa lebih clear, ya, mengikuti dari tulisan kita. Jadi intinya lebih mudah kita menulis buku, hanya kita perlu mengalokasikan waktu untuk membuat tulisan kita lebih mudah untuk dicerna bagi pembaca, terutama bagi yang memindahkan dari karya ilmiah, disertasi, tesis, skripsi menjadi buku, ya. Kemudian kita lengkapi juga dengan data-data terkini, ya. Walaupun satu book chapter saja bisa lebih dari 100 referensinya, ya, kita bisa membuat itu menjadi bentuk buku. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.